Ayo selamatkan wanita hamil ini. Wanita itu diikat ke tiang oleh musuh-musuhnya dan perutnya akan digorok. Bayi malang yang belum lahir itu dikeluarkan secara paksa dan akan digoreng dengan minyak. Bahkan Algojo pun takut dengan perilaku kejam seperti itu. Dia harus minum tuak untuk mendapatkan keberanian. Namun saat Algojo hendak menyerang, seorang biksu mengendarai keledai untuk menyelamatkan. Dia melambaikan tangannya dan para penjaga di kedua sisi terjatuh. Enhi Duong keluar ke atas istana dan segera menyuruh Algojo untuk mengambil tindakan. Namun saat Algojo mengencangkan lengan bajunya dan bersiap menyerang, biksu itu melemparkan jarum akupuntur lagi. Anggota tubuhnya menjadi lemah dan dia terjatuh ke tanah. Sang raja melihat bahwa biksu itu sakti. Jadi dia menyuruh saudara-saudaranya untuk bergegas maju. Siapa sangka mereka bukanlah lawannya. Bahkan busur dan anak panah pun bisa diambil dengan tangan kosong. Guru kedua yang tidak sabar dan tidak percaya melompat keluar untuk bersaing dengan biksu tersebut. Alhasil, ia terpana karena ditendang oleh keledai biksu tersebut. Tam Duong melihat ini dan melangkah maju untuk membantu. Kedua bersaudara itu bergabung untuk bertarung. Namun tetap tidak bisa menyakiti biksu itu. Biarkan orang-orang kejam ini mundur. Biksu itu mematahkan pedang yang baru saja diambilnya menjadi 3 bagian. Lalu dengan santai melemparkan tembakan. Hampir membuat kepala istana dan 4 orangnya terbang. Hal itu membuat takut keempat pemilik istana. Biksu yang malang itu tidak bisa berdiam diri dan memperhatikan janin dalam kandungan ibunya. Beberapa orang menurunkannya untuk digoreng dengan minyak. Jadi mereka mencoba menghentikannya. Kemudian biksu itu melambaikan tangannya beberapa kali dan memotong talinya. Penduduk desa terdekat bergegas untuk membantu wanita tersebut. Melihat pemilik istana itu berlari, hatinya tidak mati. Biksu tersebut menggunakan tangannya untuk memotong sebatang kayu yang tebal. Ia juga berkata bahwa jika ada yang berani menghentikannya, jangan salahkan dia karena bersikap kasar. Setelah menyelamatkan perempuan tersebut, ia dengan santai menunggangi keledai tersebut dan pergi. Namun tuan kedua mau memimpin seseorang untuk mengambil wanita itu kembali. Akibatnya biksu menghalangi jalan. Biksu, dengar, jika Anda tidak menggali Giao Lem, saya pasti akan meratakan kaki kuil Buddha. Melihat mereka mengucapkan kata-kata kotor, dia tidak tahu seberapa tinggi dan lebarnya. Biksu menggunakan kekuatan internal untuk mendorong batu-batu di gunung. Dan pada saat yang sama suruh mereka segera pergi dari sini. Siapa sangka orang kedua itu begitu pengecut sehingga tidak mau mendengarkan dan malah menyerangnya. Akibatnya biksu tersebut menusukkan jarum akupuntur ke matanya. Melihat darah itu semua orang panik dan lari. Sebelum biksu itu pergi, banyak penduduk desa yang memanggilnya. Ternyata wanita tersebut telah melahirkan seorang anak laki-laki. Orang-orang ini mengaku sebagai orang-orang Kam Baho. Menurut penduduk desa, Baho Trai dan Tan Long Trai adalah musuh. Kedua belah pihak telah berselisih selama ratusan tahun. Beberapa hari yang lalu, Baho Trai mengalahkan dan membunuh semua orang di desa. Para wanita saat itu adalah istri dari Tan Long Trai. Namun setelah dia melahirkan, dia meninggalkan dunia bersama suaminya. Penduduk desa memohon kepada biksu tersebut untuk mengadopsi bayi tersebut. Kalau tidak, penduduk desa yang tersisa tidak akan punya cara untuk hidup. Tuhan memiliki keutamaan dalam mencintai kehidupan. Dan biksu tersebut tidak tega menyaksikan orang yang tidak bersalah mati secara menyedihkan. Jadi dia setuju untuk mengadopsi bayi itu. Bawa bayi itu kembali ke kuil Buddha dan beri nama bayi tersebut. Biksu tersebut bukanlah orang biasa. Dia adalah sesepuh yang sangat berbudi luhur dalam ajaran Buddha sejati. Untuk menemukan pengasuh yang dapat melindungi bayinya dan tumbuh dengan selamat, biksu tersebut mempercayakan bayi tersebut kepada murid besarnya Hu Min untuk dirawat. Tapi Hu Min menggunakan alasan dia suka tidur, jadi dia menyuruh biksu itu memilih orang lain. Oke, biarkan saya memilih.
Bagus sekali. Humin, saya memilih kamu. Humin sering banyak tidur. Tidak tahu bahwa dia adalah guru tiada taraf yang bersembunyi di kaki kuil Buddha. Saya tidak tahu apakah dia bereinkarnasi oleh Tui Arhat. Humin begitu rakus sehingga begitu dia bangun, dia memenangkan hadiah di tempat lain. Bagaimana dia bisa melepaskan keempat raja itu? Bersumpah untuk memusnahkan rumput sepenuhnya dan membunuh bayi itu untuk menghadapi sesepuh seni bela diri yang kuat dari para tetua. Keluarga itu tidak mau mengeluarkan banyak emas dan perak untuk mengundang para ksatria besar Labao. Membuat orang-orang di sungai dan danau takut ketika mereka menyebut namanya.